288. Season 2, Wajah di Balik Cadar Istriku. Season 2, Wajah di Balik Cadar Istriku. Aku gak mau nikah sama dia. Opa. Suara Erlan begitu lantang menyerukan penolakan. Dari tatapannya memancar amarah. Erlan, pelankan suara kamu kalau bicara dengan Opa. Darren memeringati keponakannya. Tapi, Abi, memangnya wanita di dunia ini sudah habis sampai harus dijodohkan dengan orang seperti Amira itu. Kalimat penolakan terus terlontar dari mulutnya. Amira gadis yang baik dan dia yang paling cocok menjadi menantu di keluarga kita. Amira akan mendampingi kamu membangun rumah tangga yang benar sesuai ajaran agama. Tapi Opa, tidak ada tapi-tapian. Suara Opa Din kembali memekik. Detik kemudian pria parubaya itu menyentuh dada sebelah kiri yang terasa begitu nyeri. Napanya pun mulai tampak sesak. Hal yang membuat Erlan tak berani berbuat lebih jauh untuk menolak. Opanya memiliki riwayat sakit jantung, sehingga emosinya harus selalu terjaga. Walau bagaimanapun, Erlan tidak ingin kehilangan keluarganya lagi. Kepergian ayah dan ibunya menghadap Sang Pencipta adalah pukulan paling menyakitkan baginya. Perlahan Erlan mendekat dan bersimpu di hadapan sang opa yang sudah membesarkannya sejak kecil. Maafin aku, Opa. Tapi, aku gak suka Amira. Apa aku bisa menjalani rumah tangga yang baik dengannya? Sementara aku sendiri gak bisa menerima dia. Dikatakan bahwa wanita adalah perhiasan dunia, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita syalihah. Nak, Opa yakin Amira bisa menemani kamu membangun keluarga sakinah, mawadah warahmah. Dia sangat sempurna untuk menjadi pendamping hidup kamu. Tak ada sahutan dari Erlan. Ia tahu sekeras apa Opa dan Abinya. Segala penolakannya tidak akan membuahkan hasil. Jika ia memaksa, itu akan beresiko terhadap kesehatan Opanya. Ya sudah kalau itu sudah menjadi keputusan Opa dan Abi. Ucapnya pasrah. Katanya Erlan setuju menikah dengan Amira. Aileen mengembangkan senyum sesaat setelah mengucapkan kalimat itu. Tangannya sibuk mengisi piring dengan nasi dan beberapa lauk, lalu ia geser ke hadapan suaminya. Alhamdulillah kalau begitu. Balas Alfian. Kamu sudah lihat seperti apa calonnya Erlan, kan? Ia menatap Boy yang duduk di hadapannya. Sudah. Pah, namanya Amira. Dia gadis bercadar. Kelihatannya sih baik. Aku lihat dia mengajari anak-anak mengaji. Aku lihat caranya melayani ayah dan ibunya dengan tulus. Tapi, enggak tahu kenapa Erlan enggak suka sama dia. Kalau Kak Erlan enggak mau, sama kakak Bau aja. Ucap Bim Bim di sela-sela suapannya. Bau terkekeh pelan mendengar ucapan adik bungsunya. Saat ini, Bim Bim sudah berusia 12 tahun. Usia remaja, dan tahun depan ia akan memasuki bangku SMP. Kakak kamu sudah ada pilihan sendiri, Bim. Sahut Aileen. Bedanya kakak kamu suka. Malah perempuannya yang gak suka sama dia. Kalimat penuh canda itu membuat bibir Bay mengerucut. Lalu diakhiri dengan tawa kecil. Oh ya, Pa, apa Papa gak keberatan kalau aku berniat menyalurkan bantuan renovasi untuk pondok itu? Bangunannya sudah tua dan lapuk. Kalau juga hujan sering bocor. Kenapa harus keberatan? Selama itu untuk kebaikan lakukan. Alfian menatap putra sulungnya dengan bangga. Meskipun Boy hidup dengan bergelimang harta, namun ia tidak pernah menggunakannya untuk bersenang-senang. Seperti Aileen, ia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Alhamdulillah. Makasih, Pa. Pandangan Alfian kemudian tertuju kepada Bray, yang sejak tadi memilih diam. Bray gimana kuliahnya? Nak. Lancar, Pa. Jawabnya singkat. Alfian menatap putra keduanya itu. Sejak Bian menghilang, Bray menjadi sangat pendiam dan lebih senang menghabiskan waktunya dengan menyendiri. Oh ya, Mas. Tadi Melati juga minta kita ikut ke pondok nanti. Katanya mereka akan menemui Ustadz Syam untuk melamar Amira. Boleh, sayang. Aku akan meluangkan waktu. Alfian mengulas senyum. Bim Bim ikut ya, Ma. Boleh, sayang. Tapi nggak boleh ribut nanti di sana. Siap, Ibu Negara. Aileen terkekeh mendengar ucapan putra bungsunya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pagi itu rombongan keluarga Pak Din sudah hadir di pondok. Kedatangannya pun disambut hangat oleh Ustadz Syam.
Alfian dan Aileen turut hadir hari itu atas permintaan Melati dan Darren. Jadi ini pondok yang dimaksud Boy? Gumam Alfian sesaat setelah memasuki ruang tamu. Pandangannya meneliti setiap bagian. Benar kata Boy, pondok itu membutuhkan renovasi sesegera mungkin. Atap dan bangunannya sudah cukup rapuh dan bisa membahayakan penghuninya. Kejutan sekali Pak Din dan keluarga datang ke pondok kami, ucap Ustadz Syam. Alhamdulillah, Pak Ustadz, balas Pak Din. Kebetulan kedatangan saya adalah untuk melanjutkan kembali pembicaraan kita beberapa waktu lalu. Ustadz Syam terlihat cukup terkejut. Tentunya ia langsung paham maksud Pak Din. Ia masih ingat pembicaraan mereka beberapa bulan lalu. Namun, kala itu ia tak menanggapi serius ucapan teman lamanya itu. Mereka berasal dari keluarga sederhana. Orang terhormat seperti Pak Din mana mungkin mau menjalin ikatan keluarga dengan mereka. Begitu pikir Ustadz Syam kala itu. Kedatangan saya kemari adalah untuk mengutarakan keinginan saya untuk melamar anak Pak Ustadz, Amira, untuk dijadikan menantu di keluarga saya. Sejenak Ustadz Syam menunduk, kemudian menatap ke arah istrinya yang duduk di barisan para wanita. Di sana juga terlihat Amira yang duduk di samping ibunya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Din. Saya sangat tersanjung dengan niat baik Pak Din. Ia menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Tapi, sebelum kita melanjutkan pada pembicaraan yang lebih dalam, saya harus memberitahu sesuatu yang penting mengenai Amira. Soal apa? Ya, Pak. Tanya pria parubaya itu. Ustadz Syam kembali terdiam selama beberapa saat. Ia sempat melirik putrinya. Gadis itu hanya diam dengan kepala menunduk. Sebenarnya Amira bukanlah anak kandung saya, melainkan anak angkat, ucap Ustadz Syam, menciptakan keheningan di ruangan itu. Semua tamu yang hadir tampak terkejut, termasuk Alfian dan Aileen. Mata Aileen refleks menatap gadis bercadar yang duduk tak jauh darinya. Entah untuk alasan apa, ia merasakan sesuatu yang berbeda dengan Amira. Anak angkat. Saya pikir anak kandung Pak Ustadz, ucap Pak Din. Bukan, Pak Din. Pria parubaya itu menoleh kepada putrinya yang duduk di barisan paling belakang. Amira, boleh Abah ceritakan? Amira menyahut dengan anggukan tanpa suara. Membuat keheningan kembali tercipta. 8 tahun lalu, Amira datang ke pondok ini dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Pagi itu saya bangun untuk syalat subuh. Saat membuka pintu, saya menemukan Amira tidur di depan teras dalam keadaan kedinginan dan lapar. Dia sama sekali tidak bisa bicara. Saya ajak dia masuk dan memberi makan. Di balik cadar, Amira menjatuhkan air mata. Istri saya juga menemukan sepucuk surat di dalam tas Amira, yang isinya kurang lebih menitipkan Amira di pondok kami. Di dalam surat itu tertulis bahwa Amira dalam keadaan trauma. Dia juga tidak bisa bicara setelah mengalami kecelakaan. Sejak saat itu Amira tinggal bersama kami dan kami angkat sebagai anak. Beberapa bulan setelahnya, kawan saya menawarkan untuk melakukan pengobatan untuk Amira. Alhamdulillah, setelah berbulan-bulan menjalani terapi, Amira mulai bisa bicara. Berkat bantuan kawan saya juga, Amira bisa melanjutkan sekolah ke madrasah. Semua orang terdiam. Sekiranya kalau Pak Din mau membatalkan niat baik terhadap Amira, saya paham bahwa dalam memilih menantu harus yang jelas asal-usul keluarganya. Apakah dia berasal dari keluarga yang baik atau tidak? Karena itulah saya memberitahu fakta tentang Amira. Sampai saat ini, kami tidak tahu siapa orang tua kandung Amira. Hai teman-teman. Jika berkenan boleh baca ulang bab 286. Ya, ada plot yang harus aku ubah untuk kelanjutan cerita ke depannya. Jadi bab 286. Aku revisi total.